Di situ gue kayak ngeliat sosok perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih, cuma mukanya nggak kelihatan. Gue kebangun gara-gara denger suara kayak suara gamelan malam itu. Pas gue cek pakai senter, kok nggak ada suara, nggak ada pendaki juga. Kenapa? Disasarin ya di pos 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Barkah di konten Cerpen, cerita pendakian. Pada kali ini gua bakal membawakan cerpen cerita pendakian salah satu pendaki yang melakukan perjalanannya ke gunung di Jawa Barat. Untuk selengkapnya di sebelah gua udah ada narasumber yang bakalan nyeritain pengalaman dia yang merasakan mistisnya di gunung itu dengan abang siapa namanya? Faisal, Bang. Bang Faisal. Iya. Jadi kejadian mistis yang bakal abang ceritain ini waktu ke gunung mana ya bang? Jadi buat kali ini gue bakal sedikit cerita masalah pendakian gue waktu ke Gunung Ciremai, Bang, sama 5 orang sahabat gue. Kira-kira kejadian apa aja bang yang abang rasain selama pendakian ke Gunung Ciremai? Kejadian yang pernah gue rasain kemarin waktu pendakian Gunung Ciremai itu lumayan banyak sih, Bang. Mulai dari gue denger suara gamelan, teman-teman gue juga denger suara gamelan, sampai dikasih lihat sama sosok-sosok yang lumayan serem juga sih kalau menurut gue. Banyak, jadi banyak kejadian aneh ya bang yang abang rasain sama teman-temannya waktu pendakian ke Ciremai itu? Ya lumayan banyak juga. Oke, Bang Faisal, kalau boleh langsung aja nih abang ceritain ceritanya. Jadi awal mula pendakian gue ke Gunung Ciremai itu, gue mulai berangkat dari kediaman gue di Depok sama 5 orang teman gue, Iya. 2 perempuan sama 4 laki-laki. Jadi abang berenam. Sama gue. Dengan waktu itu emang tujuan awal gue berangkat tuh nggak tahu mau kemana, Bang, sebenarnya. Karena emang teman-teman gue lagi pas banget waktunya libur, ya kan? Jadi sama-sama libur bareng, kenapa nggak jalan bareng nih? Tapi sampai saat itu emang tujuannya masih belum tahu mau kemana. Karena emang di perjalanan itu belum ada tujuan dan sama-sama belum pernah juga ke Gunung Ciremai. Akhirnya gue mutusin sama teman-teman gue berangkat nih ke Gunung Ciremai, Bang. Kebetulan malam itu emang gue sama teman-teman gue berangkat bawa kendaraan pribadi. Akhirnya gue berangkat kira-kira jam setengah 10 malam lah gue baru berangkat. Dan estimasi sampai itu di Kampung Apuy kurang lebih jam 12 kan ya. Estimasi gue berangkat dari kediaman gue. Ternyata gue yang harusnya keluar tol Kertajati itu, gue itu keluar tol di, aduh gue lupa tuh bang nama tolnya gitu kan. Jadi abang salah keluar tol gitu ya? Salah keluar tol gara-gara ikutin GPS. GPS. Gitu. Nih berapa GPS? Iya. Karena gue ikutin GPS, akhirnya gue keluar tol tuh di tol yang salah, Gue ikutin GPS dan akhirnya gue nyasar di situ. Dari berangkat aja gue udah mulai nyasar gitu. Iya. Gue nyasar di kampung itu kurang lebih sekitar 2 jam di situ doang. Gue nanya sama warga sini, dan emang jalannya emang hutan. Iya. Ya, pokoknya gue nyasar lah sekitar 2 jam di situ. Sampai akhirnya gue ketemu warga lagi, diarahin bener-bener tuh sama warga. Udah sampai itu udah tenang nih, gue udah ketemu jalan besar. Singkat cerita, pas gue udah lepas dari nyasaran selama 2 jam itu, Bang, gue sampai nih di Kampung Apuy nih, karena kebetulan gue emang naik Gunung Ciremai itu lewat jalur Apuy kan. Sampai gue di Kampung Apuy kira-kira jam 4 pagi. Jam 4 pagi tuh, Bang. Gila. Lama banget jadinya ya? Iya, berarti nyasarin dari Maps harus sampai jam 4 pagi. Iya, karena estimasi sampai di Kampung Apuy kan jam 12-an gitu ya. Jam 4 gue baru sampai. Gue mutusin buat istirahat nih sama teman-teman gue akhirnya.
di rumah salah satu warga di kampung api itu. Akhirnya udah mulai pagi, beres-beres istirahat, anak-anak sambil packing sambil ngecek apa aja yang kurang barangnya, sekiranya masih ada yang belum dibeli gitu kan. Seberes anak-anak sarapan rapi-rapi, gue sama temen-temen gue berangkat nih menuju ke pos registrasi Simaksi ya. Pos registrasi Simaksi buat ngurus Simaksi, sekaligus di situ apa-apa aja dicek masih barangnya ada yang kurang atau belum gitu kan. Akhirnya selama proses Simaksi, gue di situ ngebaca ada aturan kalau perempuan yang lagi datang bulan atau yang lagi head nggak bisa bang naik ke gunung sama itu. Jadi itu larangan yang udah benar-benar dibuat resmi ya dari pengelola. Dari warga situ mungkin kepercayaannya emang seperti itu ya. Akhirnya karena gue bawa perempuan 2 gitu kan, gue tanya nih sama mereka, kalian ada yang datang bulan atau enggak? Takutnya kan udah sampai sini jauh-jauh gitu kan malah nggak bisa naik. Mereka bilang berdua enggak kok, nggak ada yang dapat gitu kan. Ya udah, gue pribadi gue tenang dong nih bang, karena emang mereka berdua nggak ada yang datang bulan, gue tenang. Simaksi udah kelar diurus, perjalanan gue mulai dari base camp sampai pos 1. Pos 1 itu pos 1 Arban ya kalau nggak salah ya bang. Sampai di pos 1 Arban itu yang Gapura itu gue istirahat di situ sebentar. Pas selama istirahat gue ngelihat kayak ada tongkat kayu, bentuknya bagus banget sih tongkat kayu itu. Akhirnya gue pakai di situ tongkat kayu. Oh, jadi abang kayak nemu kayu yang letak di situ, abang pakai tuh kayunya. Iya betul. Dan akhirnya tongkat itu karena emang bentuknya bagus, kebetulan gue juga nggak bawa trekking pole, bolehlah gue bawa sekalian ganti trekking pole gitu bang, maksud gue fungsinya. Akhirnya selesai istirahat, tongkat itu gue bawa tuh sambil gue naik ke pos 2. Perjalanan sampai situ masih baik-baik aja tuh, normal semuanya. Masih normal aja, masih normal. Sampai pos 3 juga masih normal. Dari pos 3 sampai pos 4 itu gue udah masuk gelap tuh bang. Udah masuk gelap, udah rada sore lah, sekitar jam 5:30 maghrib lah gitu kan, 5:30 sampai maghrib. Di pos 4. Di pos 4. Akhirnya gue mutusin sama anak-anak buat istirahat lagi di situ. Dan selama istirahat di situ, gue ngedenger ada suara kayak gamelan gitu bang. Di pos 4 kan? Di pos 4. Karena emang waktu juga udah makin malam ya bang, gue di pos 4 ya. Gue bilang sama temen-temen gue, yuk kita istirahat, jangan lama-lama yuk di sini. Kita lanjut di pos 5 aja. Jalan nih bang, gue akhirnya. Sampainya di pos 5, gue nggak pakai banyak istirahat lagi. Anak-anak gue langsung gelar tenda gitu. Pos 5 itu emang tepat buat camp area di Gunung Ciremai. Jadi pos 5 itu emang bukan salah satu sih sebenarnya, emang satu-satunya tempat yang harus banget tuh gelar tenda di situ. Karena posisinya yang nggak begitu jauh juga dari puncak ya kan. Ya udah, akhirnya anak-anak gelar tenda di situ. Selepas gelar tenda, nggak lama kemudian 5 menitan lah, langsung tuh hujan deras di malam itu. Hujan deras, jadi bisa dibilang malam itu tuh anak-anak semua nggak banyak aktivitas lah di malam itu. Jadi sekedar aktivitas bikin makan malam sama ngobrol-ngobrol, ngopi, udah tidur gitu bang. Jadi lokasi di pos 5 pas abang buka tenda di situ, kondisinya ramai atau sepi sih bang? Kebetulan waktu pendakian gua hari itu, gua dari base camp itu emang kelompok gua doang bang yang naik. Kurang lebih nggak sampai 15 orang lah yang hari itu naik lewat jalur Akui. Jadi gue di pos 5 itu ketemu tenda itu cuma kisaran 4 lah. 4 tenda lain ya? 4 tenda lain. Singkat cerita, seberes anak-anak makan malam, ngopi-ngopi, semuanya tidur duluan. Kurang lebih itu jam 10 lah anak-anak udah mulai tidur. Tidur nih anak-anak semua. Gue pun tidur. Dan jam 2 malam itu gue kebangun gara-gara gue ngedenger suara kayak pendaki yang naik malam itu, suara gemuruh sepatu gitu bang.
karena gue penasaran, gue keluar dong ya kan. Gue keluar, gue takutnya kenapa gue keluar, yang satu gue penasaran, yang kedua karena gue takut suara itu bukan suara pendaki, melainkan suara babi hutan sama babi hutan ya kan, yang bisa makanin makanan pendaki. Gue keluar, pas gue cek pakai senter, kok nggak ada suara, nggak ada pendaki juga, apalagi babi gitu kan, apalagi babi. Akhirnya gue masuk lagi ke tenda. Gue yakin mulai dari sini tuh udah mulai nggak beres nih. Nah, dari mulai gue dengar suara gamelan juga. Akhirnya gue mutusin buat masuk lagi ke dalam tenda, gue tidur lagi. Nggak lama gue tidur, akhirnya gue kebangun lagi tuh bang. Gue kebangun gara-gara dengar suara kayak suara gamelan malam itu. Itu posisinya jam 2-an lah, 2-an. Gue nggak berani ngecek keluar dong, karena yang pertama gue cek aja emang udah nggak ada apa-apa di luar gitu. Tetaplah malam itu dengan cuaca yang lagi hujan juga, gue dengar suara gamelan juga, tetap gue pikir positif biar gue nggak suges makin suges gitu bang maksudnya. Akhirnya gue tidur lagi tuh melanjutin. Akhirnya udah mulai pagi nih bang, udah mulai pagi, sambil anak-anak semua bangun ngurusin sarapan pagi, sambil ngopi-ngopi gue ngobrol nih di selang-selang mereka masak. Gue ngobrol tentang apa yang gue dengar semalam. Ternyata yang dengar itu bukan cuma gue doang, 2 anak perempuan yang naik sama gue itu dengar juga suara gamelan itu. Tapi gue cuma sekedar nanya gitu aja, gue nggak banyak cerita lagi. Anak-anak langsung prepare buat ke summit nih, ke puncak. Seberes semuanya selesai sarapan, packing, perjalanan itu gue mulai nih ke summit nih bang. Kira-kira itu gue mulai ke summit itu jam 10 lah, karena emang gue pendaki nyantai ya, Jam 10 gue udah mulai summit, sampai di Goa Walet, udah mulai banyak ketemu pendaki yang dari jalur Palutungan ya kan, ketemu. Dan akhirnya singkat cerita gue sampai nih bang di summit. Sampainya di summit, gue di summit itu nggak begitu lama tuh, nggak begitu lama, takutnya emang turun hujan lagi kan, gue di summit itu cuma sekedar ngopi-ngopi, foto-foto, sama nikmatin pemandangan sebentar lah. Dan akhirnya gue turun tuh bang tuh sama teman-teman gue turun. Dalam perjalanan gue turun di jalur dekat-dekat Goa Walet kalau nggak salah, di situ tuh hujan deras banget tuh, udah mulai turun tuh di situ tuh. Gue bilang sama anak-anak gue, jas hujan pakai aja. Nah, kalau kita neduh di sini pakai flat sheet ya kan, nggak bisa, karena takutnya nanti sampai tempat tenda kemalaman lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya anak-anak pakai jas hujan, terpaksa tuh hujan-hujanan, basah-basahan, biar sampai tenda nggak kemalaman, nggak sorean gitu kan. Sampai nih akhirnya di pos 5 lagi, di tempat gua gelar tenda situ sama temen-temen gua. Sampai situ langsung gua nggak pakai istirahat, nggak pakai ngobrol-ngobrol lagi, anak-anak packing semuanya tuh, packing barang, ganti pakaian basah pakai pakaian yang kering. Lanjut lagi nih perjalanan turun, karena di situ posisinya emang udah mulai sore lagi kan, udah mulai gelap. Maksudnya jangan sampai kemalaman biar sampai di bawah. Selesai anak-anak packing, udah rapi semua, gua kembali nanya nih sama teman-teman gua, ini yakin nih mau lanjut turun juga sore ini udah mulai rada-rada gelap juga nih. Yaudah turun aja, karena besok udah ada yang kerja juga anak-anak gitu kan, nggak bisa ngambil libur. Akhirnya di situ gua terpaksa turun malam itu lagi. Sampai di pos 4, temen gua ada yang minta istirahat. Udah akhirnya gua mutusin buat istirahat di situ. Selesai istirahat, perjalanan gua lanjut lagi nih bang, perjalanan turun nih dari pos 4 ke pos 3. Di perjalanan dari pos 4 ke pos 3 itu, gue pribadi gue ngerasa udah mulai ada yang ganjal lagi nih.
sampai gue bilang sama temen gue, suruh nyalain MP3 aja buat nyairin suasana gitu kan, biar nggak serem-serem banget. Karena posisinya di situ udah malam bang, posisi turun malam lagi, dan yang turun itu cuma kelompok gue lagi. Akhirnya MP3 nyala, pendakian udah mulai gue lanjutin turun lagi. Akhirnya gue sampai nih bang di pos 3 nih. Dan sesampainya di pos 3 bang, gue istirahat lagi nih sama temen-temen gue, kurang lebih 5 menitan lah gue istirahat di situ. Tapi dalam istirahat itu gue ngerasa kok makin kesini kok hawanya makin gak enak aja. Tapi ya udahlah gitu kan, mungkin itu emang perasaan gue doang yang karena turun malam gitu ya bang ya. Tapi di situ karena makin gak enak suasananya, gue akhirnya ngeluarin tuh pisau gue yang gue selalu bawa ke gunung itu, sampai gue keluarin ke kantong samping. Gue takutnya ada hewan-hewan buas yang ini kan, karena di Ciremai itu kan emang masih ada macan ya. Gue takutnya ada hewan buas lah pokoknya lah. Sampai gue keluarin di samping itu pisau. Gue lanjut nih perjalanan dari pos 3 ke pos 2. Nah pas perjalanan gue dari pos 3 ke pos 2, di situ gue kayak ngeliat sosok perempuan, rambutnya panjang, bajunya putih, cuma mukanya nggak kelihatan. Itu adanya di pohon gede. Gue pikir karena emang capek kali ya, sugesti gue doang. Gue sekilas ngalih pandangan gue ke tempat lain. Gue penasaran dong, yang gue lihat itu emang bener wujudnya atau bukan. Pas gue lihat ke situ lagi, dan dia emang masih ada di situ. Dalam hati gue ngomong dalam hati gue, jangan sampai gue ketemu sosok nenek-nenek yang ada di Gunung Ciremai. Karena di Gunung Ciremai itu kan emang terkenal sama Nyi Pelet kalau nggak salah ya bang ya, sosok penunggu di gunung itu. Setelah gue ngeliat sosok itu bang, gue nggak bilang tuh sama teman-teman gue di situ. Gue takut mereka suges kan, jadi gimana nantinya pas perjalanan turun. Akhirnya gue bilang sama temen gue gini doang, yuk jalannya agak cepetan ya, pandangannya fokus di trek aja, jangan kemana-mana. Gue takutnya mereka ngeliat juga kan. Ya udah, perjalanan gue lanjutin lagi di situ. Nggak lama gue jalan, anak-anak minta berhenti lagi istirahat. Pas lagi istirahat, gue nggak sengaja pandangan gue ngeliat ke atas pohon. Pas gue lihat di atas pohon, kok kayak sosok yang tadi gue lihat lagi, yang di pohon gede itu. Cuma nggak kelihatan mukanya lagi bang di situ. Akhirnya setelah gue ngeliat itu, gue langsung bilang sama teman gue, yuk kita nggak bisa istirahat di sini, takutnya hujan. Gitu, gue ngalihin perhatiannya, takutnya hujan, ntar sampai bawah malah makin malam. Ya udah, gue lanjutin perjalanan lagi. Gue sambil baca doa, sambil apa aja lah doa yang gue bisa gue baca di situ dalam hati gue. Gue takut jangan sampai sosok itu ada di tengah trek perjalanan gue turun gitu bang. Dan perjalanan turun gue lanjutin lagi tuh bang. Gue bilang sama teman gue, perhatiin jejak waktu turun, kalau bisa pegang tas yang depan, maksudnya biar jarak satu sama lain itu nggak begitu berjauhan bang. Jadi beriringan gitu ya. Iya, akhirnya sampai nih di pos 2 bang. Sampai di pos 2 nggak pakai banyak istirahat karena posisinya udah makin malam di situ. Gue lanjut lagi nih perjalanan turun nih sama teman-teman gue. Gue turun, kok kayak ada yang beda gitu kan. Makin kesini jalur kok makin lama pendakian gue turun nih. Ya kan? Pas gue turun, gue inget salah satu pohon yang di sebelah kanan jalur itu kayak 2 kali gue ngelewatin jalur itu. Nggak tahu gue doang yang ngerasain apa teman-teman gue juga ngerasain, tapi gue itu masih nggak bilang sama teman-teman gue. Nah sesampainya gue nih di pos 1 bang, tongkat yang selama gue pakai buat naik ke atas itu sampai gue bawa turun lagi ke bawah, itu gue kembaliin lagi tuh di tempat gue ngambil. Sama persis lah pokoknya di tempat gue ngambil itu, di bawah gapura di pojok sebelah kiri. Dan anehnya
setelah gue ngelewatin gapura itu, terus kayak lepas semua tuh bang hawa-hawa negatif yang gue rasain selama gue turun itu. Tapi ngejanggalnya di situ, estimasi gue turun dari pos 2 ke pos 1 itu kok di luar akal bang. Estimasi gue turun dari pos 2 ke pos 1 itu sekitar 2 jam. Ya udahlah, gue pikir emang nyasar apa gimana, kalau malam ya udah gue lanjutin lagi dari pos 1 ke base camp. Gue pikir udah sampai di situ aja tuh bang, gangguan yang gue rasain. Ternyata tiba-tiba temen gue pas lagi turun bilang minta break. Dia tiba-tiba, gue tanya dong sama dia tuh, lu kenapa, apa yang dirasa gitu kan. Katanya dia ngerasa ininya berat, pundaknya berat. Nah, gue bilang gini sama dia, coba ingat-ingat lagi, kali aja lu pernah ngomong sembarangan, takutnya ada kata-kata bercanda apa gimana kan, yang sompral lah, kata-kata yang gak kontrol sama diri. Coba ingat-ingat lagi, pernah ngomong apa penting sembarangan apa gimana. Mungkin dia diem karena ingat-ingat itu kali ya bang. Sampai akhirnya gue sendiri gue ingat, waktu perjalanan naik itu, saya ingat gue dari pos 2 ke pos 3, dia pernah ngomong kayak gini pas waktu anak-anak istirahat. Gue tuh suka iri sama kalian, dia ngomong kayak gitu. Gue tuh suka iri sama kalian, kenapa sih gue tuh nggak pernah dikasih capek kayak kalian. Dia ngomong kayak gitu. Mungkin ya itu makanya dia dibikin berat kayak gitu. Orang yang lain pada biasa aja kok, nggak ada yang ngerasa berat atau gimana. Ya udah, minta maaf aja, kali aja lu ngomongnya salah gitu. Udah tuh, mungkin dia minta maaf ya, mungkin dia minta maaf. Dia gue kasih minum, udah nggak lama sehat lagi dia, sehat lagi. Akhirnya turun lagi tuh, turun sampai lah nih gue di base camp. Sampainya di base camp, gue udah disambut, udah ditungguin nih sama ranger situ lah ya, sama ranger yang pos base camp itu. Udah ditungguin tuh sama dia. Tahu dia nanya, kok lama banget, sampai jam segini baru sampai. Karena itu gua sampai base camp itu jam 12-an tuh bang, jam 12, jam setengah 1 lah. Kok lama banget sampai sini, mau turun jam berapa? Gue belum sempat ngomong, tahu dia udah langsung motong omongan lagi. Kenapa? Disasarin ya di pos 2 gitu. Dalam hati gue, kok dia tahu gue disasarin gitu kan. Apa mungkin cuma bukan gue doang yang ngerasain kayak gitu bang, makanya dia sempat nanya kayak gitu kan ke gue. Udahlah, gue pikir emang namanya di gunung ya, emang tempatnya malu-malu kayak gitu. Ya udah, akhirnya nggak banyak ngobrol sama penjaganya situ. Gue langsung ngobrol nih sama temen-temen gue, istirahat, makan segala macem, nyalin baju yang bersih lagi gitu kan. Gue ngobrol nih sama temen gue, ternyata bukan cuma gue doang yang ngerasain diputer di jalur itu 2 kali. Ada 2 orang temen gue juga yang ngerasain kayak gitu. Dan tiba-tiba 2 orang perempuan yang naik sama gue itu, salah satunya itu ngobrol sama gue, bilang kalau ternyata dia itu emang lagi dapet gitu bang. Ya mungkin gue ngerasain hal-hal yang aneh pas gue naik atau turun, dengar suara yang gimana-gimana, ya mungkin gara-gara itu salah satunya gitu. Oke, Bang Faisal cukup menegangkan dan menarik cerita pendakiannya ke Gunung Ciremai bersama 5 orang temannya. Apa sih Bang pesan dan kesan yang bisa disampaikan kepada penonton kita, adab yang harus dilakukan di gunung atau dimanapun? Pesan-pesan dari gue pribadi buat teman-teman semua, kalau yang mau mendaki gunung, tolonglah adabnya dijaga yang pertama. Yang kedua, kata-kata harus sopan gitu kan, karena gunung juga kan bukan tempat tinggal kita, emang tempat tinggal mereka gitu. Yang ketiga, sampahnya tolong dijaga gitu. Ya, cukup sekian cerpen kita kali ini. Terima kasih buat Bang Faisal atas kesempatan dan waktunya yang mau berbagi cerita, sharing kepada kita semua. Ambil positifnya,
dan jangan diikutin yang negatifnya. Buat teman-teman dan rekan-rekan yang punya cerita menarik seputar pendakian ataupun kisah-kisah lainnya, bisa dikirimkan ke email di bawah ini, atau bisa DM, atau juga bisa chat personal. Tetap pantengin Ngayap Dadakan. Kita bakal terus explore, terus berbagi cerita tentang apapun. Ngayap Dadakan, ngayapin terus.